namanya kita menggunakan run.py. Setelah kita membuat file root kita juga akan membutuhkan sebuah folder bernama template. Di dalam folder template ini, kita akan menaruh sebuah file yang berjenis HTML. Di sini kita butuhkan 4 file HTML sebagai halaman untuk web kita. Yang pertama, index.html, kemudian ada login.html, ada insert.html, dan yang terakhir ada list.html. Maksudnya begini, di file root ini kita gunakan untuk setting si URL atau alamat untuk mengakses halaman yang 4 ini: halaman index, halaman login, halaman insert, dan halaman list. Di folder template ini kita gunakan atau berfungsi sebagai struktur dari website kita. Ada halaman index, insert, list, login. Selanjutnya kita akan mengisi file root kita. Yang pertama-tama kita importkan si kelasnya dengan cara from class import class. P-nya huruf besar. Selanjutnya kita akan menginisialisasikan dengan sebuah variabel bebas. Namun di sini kita menggunakan f. Setelah kita inisialisasikan, kemudian kita akan membuat rootnya atau URL-nya dengan menggunakan sebuah dekorator. Atau di dekorator ini harus sesuai dengan si inisialisasi yang di atas ini. Jika di sini menggunakan nama berbeda, misalkan web, maka di dekoratornya ini harus sama, web. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan f. Kemudian titik root. Kemudian alamat URL-nya. Di sini yang pertama kita akan membuat alamat untuk home-nya atau index yang akan kita akses lewat link slash atau defaultnya slash. Selanjutnya di dalam URL itu kita akan membuat sebuah function dengan nama index. Si functionnya ini akan mereturn atau mengembalikan sebuah halaman atau struktur web kita di sini, yaitu akan mengembalikan atau mereturn halaman index. Untuk mereturn struktur web kita yang ada di sini, kita membutuhkan bantuan sebuah modul bernama render template. Cara menggunakannya, kita taruh di return render, kemudian buka kurung. Nah, di sini apa yang akan kita kembalikan ketika link atau alamat URL ini dipanggil, yaitu halaman home atau index. Berarti kita tinggal isikan di sini alamat dari struktur webnya, yaitu index.html. Sudah? Begitupun dengan halaman insert, list, dan login.
kita buat yang pertama kita akan mengakses index.html. Yang kedua kita akan mengakses login, halaman login.html. Jangan lupa nama fungsinya diganti dan URL-nya. Di sini kita pakai login, kita sesuaikan dengan halamannya. Kemudian di sini login juga. Di sini kita panggil insert. Di sini insert insert.html. Ini ada list. Oke. Setelah kita buat URL-nya, alamat tempat kita mengaksesnya, kemudian kita akan membuat atau men-setting auto reload-nya dengan cara if name kemudian sama dengan main. Nama inisialnya, kemudian run debug sama dengan flow. Maksudnya di sini, ketika kita menjalankan server, kemudian kita melakukan perubahan, maka setelah kita set, maka otomatis akan di reload atau akan dijalankan ulang secara otomatis. Fungsinya adalah ini. Setelah kita membuat